Ya, oke. Halo semuanya, selamat datang kembali di Starbo YouTube channel Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya mau membahas review iPhone 13 Pro Max setelah 3 tahun ya teman-teman. Jadi di tahun 2025 ini iPhone 13 Pro Max genap nih berusia 3 tahun sejak saya pakai dari, jujur saya belinya second ya dulu teman-teman, second bea cukai. Kalau dulu itu masih aman teman-teman, walaupun beli second bea cukai itu imbangnya tidak kebegal sampai sekarang. Dan bisa teman-teman lihat ya, ini malah buat saya tethering hotspot ke HP saya satunya masih bisa, dan sinyalnya pun masih keluar 4G di pojok kanan atas. Mungkin nggak terlalu lihat karena faktor, nah ini teman-teman ya, ini terlihat muncul sinyalnya aman sampai sekarang nih teman-teman. Dan di video kali ini saya akan membahas apa aja sih kelebihan dan kekurangan iPhone 13 Pro Max 128 warna rose gold ini setelah 3 tahun pemakaian saya gunakan sejak tahun 2022 berarti ya teman-teman. Sekarang tahun 2025, yuk kita simak bareng-bareng teman-teman. Ya, poin yang ingin saya bahas pertama yaitu dari sisi kelebihannya ya teman-teman. Tentu saja untuk kelasnya sendiri sudah flagship teman-teman, dan flagship sejati, jadi teman-teman bisa mengharapkan fitur-fitur HP flagship seperti wireless charging, mewah, dari backdoornya dari kaca, framenya dari stainless steel ya teman-teman. Pada saat itu masih belum titanium. Apple sendiri tidak mengklaim nih untuk material kaca depannya menggunakan apa. Yuk kita in-depth tour dulu dari sisi body ya teman-teman. Setelah 3 tahun apakah ada perubahan dari sisi build quality atau material finishingnya. Dari belakangnya sendiri bisa teman-teman lihat belum ada bercak-bercak jamur atau retakan kaca ya teman-teman. So far ini saya pakaikan casing terus nih teman-teman, dan ini saya pakaikan protektor kamera untuk menjaga kameranya. Yang penting tetap dijaga kebersihannya ya teman-teman, agar tidak berjamur di dalamnya. Dan juga di area frame-nya sendiri masih mulus ya teman-teman, belum ada bercak-bercak atau warna memudar atau oke. Sebagai flagship sejati tentu saja prosesornya sudah kencang ya teman-teman, A15 Bionic. Dan untuk varian 13 Pro Max ini yang saya punya memiliki 5 nanometer chipset, yang mana chipsetnya sudah memiliki fabrikasi yang lebih kecil, artinya memiliki daya tahan baterai yang lebih bagus dan performa yang kencang sampai 5 tahun ke depan nih teman-teman. Untuk usia pakai iPhone 13 Pro Max ini dari baru, dari sejak 2022 berarti sampai 2027 saya yakin masih aman, masih top chart, karena flagship sejatinya itu memiliki daya tahan atau jangka pemakaian yang lebih panjang nih daripada kelas HP flagship ke bawah seperti mid range atau long range gitu teman-teman. Oke, selain desainnya yang everlasting, untuk output speakernya sendiri kencang nih teman-teman dan memukau ya. Pro Series-nya biasanya memiliki hasil output suara yang lebih bagus, memiliki output hasil suara yang lebih ngebass, lebih jernih dan berisi teman-teman, karena desainnya sendiri yang besar biasanya memiliki resonansi yang bagus pada hasil output speakernya, karena yang namanya output speaker itu biasanya membutuhkan space atau ruangan yang besar ya teman-teman untuk memantulkan suara, dan benar saja untuk hasil output suaranya atau speakernya ini mantep pol. Sudah saya buktikan selama 3 tahun, dari speaker atas, dari speaker bawah itu seimbang teman-teman. Ya walaupun untuk bass-nya sendiri itu lebih kerasa di area bawah, tapi untuk volumenya sendiri overall atas bawah itu seimbang. Belum sampai di situ saja, untuk iPhone 13 Pro Max ini pertama menggunakan promotion display ya teman-teman, memiliki 120 Hz refresh rate-nya dan juga layar AMOLED display. Selain itu ini juga memiliki bezel yang cukup tipis nih teman-teman dibanding seri Pro Max Pro seri sebelumnya ataupun iPhone reguler, apalagi ya teman-teman ini memiliki bezel yang lebih tipis. Dan keterangannya sendiri so far saya pakai selama 3 tahun ini memadai ya teman-teman, untuk pemakaian outdoor, untuk pemakaian indoor juga. Sampai 3 tahun ini belum ada komplain. Mungkin sudah ada pergantian nih teman-teman untuk layarnya sendiri, karena ini merupakan iPhone generasi awal, maka dari itu untuk displaynya sendiri sudah pernah diganti nih teman-teman. Nah, dulu sempat ada isu green screen ya teman-teman, dan ya benar saja untuk iPhone yang saya miliki ini
memiliki isu green screen dan sudah diganti sampai sekarang. Untuk pergantiannya sendiri, nah ini teman-teman, untuk displaynya sendiri sudah pernah diganti menggunakan genuine parts asli original dari Apple sejak 1 Agustus 2022, dan ini notifikasinya ya teman-teman. Untuk tipenya display, statusnya genuine, artinya spare part ori dari Apple, dan diganti pada saat 1 Agustus 2022, dan itu sudah pernah diganti ya teman-teman, ada track recordnya. Dan untuk baterainya sendiri belum pernah saya ganti, tapi sudah masuk ke masa servis nih, karena baterai headnya sudah turun drastis. Untuk ketahanan baterainya sendiri, untuk setelah 3 tahun pemakaian cukup lumayan, ya lumayan boros ya teman-teman, jika dibanding sejak baru dulu yang masih cukup awet nih, sekitar 1 hari 1 kali pengecasan. Kalau sekarang sudah ke 2 kali pengecasan ya teman-teman. Untuk pemakaian casual, untuk pemakaian beratnya tentu saja sampai 3 kali pengecasan nih teman-teman. Yang terpenting dalam menjaga baterai tetap awet, tetap gunakan charger yang memenuhi MFI atau sudah memiliki teknologi power delivery ya teman-teman, agar pengecasannya bisa stabil dan juga tentunya cepat. Kemudian bisa teman-teman lihat di sini baterainya sekitar 95%, baterai high dan chargingnya sudah menunjukkan servis. Dan ini grafik pemakaian saya teman-teman dalam sehari-hari itu buat ngonten terus sekitar 3 kali pengecasan dalam 1 hari. Dan kita lihat ya baterai headnya sekitar 69% ya teman-teman, dan saya sengaja tidak aktifkan nih untuk optimis baterai chargingnya, karena saya kalau ngecas tuh saya pentokin terus ke 100% biar kerasa nih untuk pemakaian sehari-harinya lebih awet, lebih panjang. Dan untuk pengecasannya sendiri saya memakai charger berkekuatan 30 watt, sudah memiliki fitur power delivery dan GaN. Itu sudah support untuk Apple ini ya teman-teman. Itu sekitar 2 jam, dari 10 sampai 90% itu 2 jam teman-teman. Dan untuk habisnya sendiri kurang lebih untuk pemakaian yang hardcore ya teman-teman, untuk saya konten terus, kamera, video, dan editing itu sekitar 5,5 jam. Yang selanjutnya ingin saya bahas yaitu tentunya kamera ya teman-teman. Tentu saja untuk saya refleksi apa sih yang diharapkan dari Apple iPhone 13 Pro Max ini, tentu saja kameranya. Ada kamera utama, kamera ultrawide, dan kamera telefoto. Dan ini sepertinya TOV atau LiDAR kalau nggak salah. Dan ini ada LED flash dan ada mikrofonnya. Oke, kita bahas overall ya teman-teman. Untuk pemakaian 3 tahun kamera iPhone 13 Pro Max ini, so far saya puas dari akurasi warnanya natural, dari smoothnya teman-teman, dari zoomingnya itu juga smooth, tidak ada ngejedak-ngejedak pada mode videonya. Juga selain itu sinematik juga sudah ada di seri 13 ini ya teman-teman, karena sinematik baru tersedia di iPhone 13 series. Selain itu belum ada tanda-tanda terkelupas ya teman-teman, dari kacanya, dari framingnya apa, jadi belum ada ini terkelupas. Mungkin ini jika saya buka masih utuh bezel gold ringnya ya teman-teman, yang berwarna gold sesuai dengan warna HP saya ini. Belum ada nih teman-teman. Kan belakang oke banget, apalagi kualitas mic-nya nih teman-teman, bisa teman-teman lihat ya di konten-konten saya sebelumnya di YouTube channel saya. Sebelumnya menggunakan iPhone 13 Pro Max ini untuk konten dan untuk hasil output gambar, video, foto, dan speakernya sendiri dan mic tentunya itu bagus nih teman-teman, karena saya tidak menggunakan mic tambahan. Yang selanjutnya yaitu tentu saja harga ya teman-teman. Di tahun 2025 ini kalau teman-teman cari secondnya, apalagi yang ya ini saya tidak menyarankan ya teman-teman, yang second Inter Bea Cukai itu biasanya memiliki harga yang seksi teman-teman, tapi saya tidak menyarankan karena di sekarang ini untuk emailnya tuh lebih ketat ya teman-teman. Untuk blokir emailnya beda kalau teman-teman beli HP dari zaman dulu ketika tahun 2022 itu sudah ada isu pemblokiran email ya teman-teman, tapi tidak semua kena teman-teman, jadi tidak semuanya terblokir. Contohnya seperti punya saya ini Inter Bea Cukai. Nah teman-teman bisa teman-teman lihat ya tadi di serial numbernya itu terlihat sekali kalau punya saya ini. Nah ini ya teman-teman, ZPAA artinya ini buat pasar, kalau nggak salah itu
Arab teman-teman. Jadi saya masih pakai untuk pasar Arab dan sampai sekarang masih aman. Ketika saya update iOS juga masih aman dan selalu dapat ya teman-teman. Nih contohnya seperti ini dapat updatean, dan setelah saya update juga masih muncul sinyalnya seperti ini, 4G, dan aman aja nih teman-teman. Beda kalau teman-teman belinya sekarang ini biasanya itu hanya bersifat temporer ya teman-teman, sekitar 3 bulan atau bahkan 1 bulan sekali teman-teman harus memperpanjang jika membeli second inter. Kalau zaman dulu enggak teman-teman, masih benar-benar aman, masih aman dari begal email. Kalau yang sekarang saya sarankan teman-teman ambil yang second resmi aja ya teman-teman, walaupun harganya lebih mahal. Kalau yang sekarang itu second resmi iPhone 13 Pro Max internal 128 itu di harga 11 jutaan teman-teman. Bisa teman-teman dapetin di harga 11,5 ataupun sampai 12 juga ada teman-teman, tergantung baterai health dan kondisi. Karena jujur aja iPhone 13 Pro Max ini agak digoreng ya teman-teman, sejak iPhone 16-nya gagal launching, gagal rilis. Jadi iPhone 13 series ini digoreng nih dari harga barunya, dari harga secondnya juga. Padahal dulu ini sempat di angka 10 jutaan teman-teman, tapi sekarang saya cek di pasar online ya teman-teman, itu tidak ada di harga 10 jutaan, pasti di 11 jutaan ke atas. Mungkin teman-teman bisa dapat nih di second inter di harga 9 jutaan itu ada teman-teman, tapi daripada 9 juta dibuat beli iPhone 13 Pro Max second inter, saya sarankan teman-teman ambil ke iPhone 13 reguler baru aja, yang penting garansinya resmi, emailnya anti begal. Lalu untuk kelemahannya sendiri, sudah tentu saja sudah tidak seirit zaman dulu ketika baru. Sekarang ngecasnya sampai 2 sampai 3 kali teman-teman dalam sehari, karena ya tentu saja baterai headnya sudah 60%an nih teman-teman. Tapi belum belum minta ganti sih, tanda-tandanya masih oke-oke aja. Kalau teman-teman pemakaian casual biasa sosmedan mungkin hanya 2 kali saja. Kalau saya kan untuk kebutuhan konten, makanya dari itu sampai 3 kali nih teman-teman. Lalu untuk suhu ya teman-teman, yang saya rasakan untuk kelemahannya sendiri, suhunya itu gampang banget naik teman-teman. Walaupun saya cuma main sosmed aja tuh suhunya gampang naik nih teman-teman, terutama di bagian sini ya, dekat kamera, area kamera itu suhunya benar-benar panas teman-teman. Apalagi kalau buat ngedit konten saya ya di aplikasi CapCut pakai data, wah itu benar-benar throttling teman-teman, sampai nge-lag tidak bisa digunakan. Makanya saya pakai cooler. Untuk biasanya saya menggunakan editing video, saya tempelkan cooler ke sini, maka dari itu suhunya bisa stabil. Tapi kan untuk konten kreator pastikan menggunakan cooler ya teman-teman. Fan cooler bisa teman-teman dapatkan di harga 200 sampai 300 ribuan aja kok, untuk menjaga kestabilan suhunya. Lalu selanjutnya untuk kelemahan, sebenarnya ini bukan kelemahan banget ya teman-teman, yaitu ini belum support AI ya teman-teman. Karena support AI sendiri di Apple itu masih di iPhone 15 series ke atas itu baru sudah support AI ya teman-teman, karena AI sendiri membutuhkan RAM lebih besar dan sensornya lebih kencang, lebih baru. Nah maka dari itu di seri 13 ini belum tersedia atau belum support AI. Ya, mungkin sekian gitu aja pembahasan untuk iPhone 13 Pro Max ini nih teman-teman, yang sudah saya gunakan selama 3 tahun terakhir ini. Silahkan teman-teman bantu like jika menyukai konsep video seperti ini, dan jika ada pertanyaan silahkan di komen. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman jika ingin menyupport channel saya ini. Terima kasih sudah menonton teman-teman.